dianggap paling bertanggung jawab atas minimnya suara PK di tahun 99. Boleh Anda sebutkan siapa nama-nama orang-orang yang menurut pengamatan Anda berada di dua kubu ini? Dari kubu keadilan itu relatif didominasi oleh elit-elit tua, terutama yang memiliki hubungan dengan DDI atau Masyumi. Orang seperti Mas Hadi, Abu Ridho, dan mungkin juga kita sebut Mutamimul Ula dan seterusnya. Sementara untuk kubu pragmatis, realistis, itu saya melihat sebagian besar dominasi oleh elit yang muda. Termasuk tamu saya tadi, Sekjen Anies Mata, ketika saya konfirmasi dia kubu kesejahteraan apa tidak mau mengaku. Tapi menurut Anda dia kubu yang kedua? Saya kira kubu kedua. Tetapi Bung Anies Mata itu bisa menjalankan manuver dan strategi politik yang lebih terbuka karena sokongan dari Kiai Haji Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syuro. Oke, baik. Mas Burhan, kalaupun ini marketing politik, kalaupun ini cara PKS untuk menarik ceruk di luar pemilih Islam, apakah itu efektif kalau kita pakai ukuran tahun 2009 yang lalu, pemilu legislatif? Tentu sangat berisiko. Risiko yang pertama, PKS ini adalah partai yang bermetamorfosa berasal dari gerakan Tarbiyah yang memiliki pandangan keagamaan yang sangat konservatif. Nah, ketika PKS belakangan makin ke tengah, misalnya di 2009 pakai iklan dengan anak-anak muda pang, wanita tidak berjilbab, itu menimbulkan iritasi serius di internal partai mereka. Jadi secara internal, itu bukan tidak mungkin pendekatan yang makin ke tengah dengan membuka jalur khusus non-muslim, dengan menyatakan Pancasila sebagai ideologi final, justru akan destruktif buat kader internal mereka. Yang kedua, bukan persoalan yang mudah untuk meyakinkan kelompok non-muslim percaya bahwa PKS sudah berhasil mengubah citranya dari partai yang ortodoks menjadi partai yang terbuka. Jadi ini sangat sulit sekali dan saya membayangkan skenario terburuk. Yaitu PKS gagal menambah ceruk pasar pemilih baru, tapi justru kehilangan basis tradisional mereka. Dan indikasinya sudah ada di pemilu 2009. Di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Maluku Utara, di mana PKS selama 2004 berhasil mendominasi wilayah itu, di tahun 2009 mengalami degradasi elektoral yang luar biasa. Meskipun ya, ada peningkatan sedikit di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Sehingga hasilnya trade-off, suaranya relatif impas. Mana yang lebih bagus untuk kepentingan demokrasi yang terkonsolidasi di negeri ini? PKS yang memang berubah makin ke tengah atau PKS yang memang tetap sesuai kodratnya yang dulu ketika dibangun sudah menjadi PK yang mempunyai niat atau agenda-agenda tertentu? Ada dua logika. Logika yang pertama adalah partai adalah representasi dari basis sosial yang mendukungnya. Yang kedua adalah logika kompetisi. Partai harus mengikuti selera pemilih. Nah, kalau dilihat dari kenyataan yang Anda sebut tadi, sebenarnya partai-partai belakangan itu makin ke tengah karena mereka makin pragmatis, ingin mencari ceruk pasar pemilih terbesar. Akhirnya melupakan basis sosial mereka. Kapan kecurigaan terhadap agenda PKS itu bisa dijustifikasi dan kapan itu tidak? Karena kan tidak fair juga kalau kita terus-menerus merasa curiga terhadap PKS yang mau berubah. Tapi ukuran-ukuran apa yang bisa kita jadikan patokan? Setidaknya belakangan PKS lebih memoderasi ya. Ketika P3 PBB ingin mengamandemen dengan memasukkan Piagam Jakarta, PKS tidak menggunakan istilah Piagam Jakarta. Mereka menggunakan istilah Piagam Madinah. Kalau istilah kaidah usul fiqh, cara PKS untuk besar itu memakai pendekatan al-muhafadhah alal qadimi sholeh wal ahdu alal jadidil aslah. Artinya basis sosial ceruk pasar lama itu harus tetap dipelihara sambil al-ahdu mengambil ceruk pasar yang baru. Anda ingin menunjukkan analogi dengan menggambarkan lambang mereka. Kalau di mata Najwa ini kita ubah sedikit gambarnya. Iya. Bagaimana kemudian kita bisa membaca paling tidak upaya untuk metamorfosa atau moderasi